Proper S4K, oh proper S4K, yes. Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang melangkah terburu-buru dalam semangat kosong. Aku mengawali ide untuk membantu orang dengan usaha menghasilkan sesuatu. Dan mulailah aku mencari informasi melalui media sosial. Ada bisnis ternak lele yang menjanjikan. Dari tutorial yang disampaikan, aku yakin bahwa aku bisa melakukannya. Tanpa basa-basi, aku langsung pesan benih atau anakan lele sebanyak 2.000 ekor. Nah ini, istriku sempat ngingetin, nggak kebanyakan itu 2.000 ekor. Kenapa nggak 1.000 ekor dulu untuk uji coba? Karena saking semangatnya dan yakin bisa berhasil pelihara, maka aku bilang sama istriku, kalau mau usaha jangan tanggung-tanggung. Kemudian seminggu berselang dari 2.000 ekor, mati 1.000 ekor. Dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa begini ya? Kayaknya di tutorialnya gampang banget. Aku yakin bisa. Untuk menghibur diri aku bilang mungkin ini ujian kesabaran. Di sela-sela keluhanku istriku bilang, tanya sama ahlinya. Sudah dipelajari belum langkah-langkahnya? Kalau ada masalah, bagaimana mengatasinya? Belajar dari 1.000 ekor yang mati, seharusnya papi cari informasi yang benar kepada ahlinya. Jangan sembarang cari informasi. Teliti dulu, informasi itu bisa dipertanggungjawabkan enggak? Jangan asal ngikutin. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Amsal 19 ayat 2. Begini bunyi firman-Nya. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Dalam hidup ini, semangat dan kerja keras saja tidak cukup jika tidak disertai dengan hikmat dari Tuhan. Betapa sering kita terburu-buru mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi, ambisi, atau dorongan sesaat tanpa mencari tuntunannya. Kita mengira bahwa semakin cepat kita bergerak, semakin baik hasil yang akan kita dapatkan. Namun, firman Tuhan mengingatkan bahwa tanpa pengetahuan dan kebijaksanaan, bahkan kerja keras kita pun bisa menjadi sia-sia. Tuhan menghendaki agar kita tidak hanya bersemangat dalam bertindak, tetapi juga bijaksana dalam melangkah, dengan hati yang mau belajar dan mendengar suaranya. Terkadang kita merasa yakin untuk melakukan sesuatu karena semangat atau keinginan besar, tapi tanpa dasar yang kuat. Hal itu bisa berujung pada keputusan yang salah. Kesalahannya berasal dari ketidaksabaran dan kurangnya kebijaksanaan. Kita perlu membangun hidup yang didasarkan pada pengetahuan firman Tuhan dan kehendak-Nya. Dengan hikmat dari Tuhan, kita bisa lebih berhati-hati dalam mengambil langkah. Kebanyakan kesalahan dalam hidup terjadi bukan karena kita tidak cukup bekerja, tetapi karena kita bertindak tanpa pemahaman yang benar. Banyak orang yang berlari mengejar impian, tetapi akhirnya jatuh karena tidak berlandaskan hikmat. Berapa banyak yang mengambil keputusan besar tentang pekerjaan, hubungan, atau masa depan tanpa terlebih dahulu berdoa dan meminta pimpinan Tuhan. Ketergesaan adalah jebakan yang bisa menuntun kita ke arah yang salah. Tetapi ketika kita bersedia berhenti sejenak, mencari kehendak Tuhan, dan mendasarkan langkah kita pada firman-Nya, kita akan berjalan di jalur yang benar, tanpa harus menanggung akibat dari keputusan yang ceroboh.
Dalam kehidupan modern, kita sering terjebak dalam ritme cepat dan tekanan untuk segera mengambil keputusan. Bertindak tergesa-gesa seringkali mengakibatkan keputusan yang tidak bijaksana dan penyesalan di kemudian hari. Sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup, entah itu dalam pekerjaan, hubungan, atau pelayanan, luangkan waktu untuk berdoa, merenung, dan meminta hikmat Tuhan. Jangan biarkan tekanan atau emosi mengarahkan keputusan kita. Tuhan tidak pernah menghendaki kita hidup dalam kebingungan atau berjalan tanpa arah. Ia telah memberikan firman-Nya sebagai sumber hikmat dan Roh Kudus sebagai penuntun dalam setiap keputusan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan ketaatan. Tuhan tidak hanya melihat seberapa keras kita bekerja, tetapi juga seberapa bijak kita melangkah. Belajarlah untuk memperlambat langkah, mendengar suaranya, dan menunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Salah langkah tidak hanya terjadi dalam aspek fisik atau duniawi, tetapi juga dalam kehidupan rohani. Banyak orang jatuh dalam kesalahan karena mengikuti ajaran atau filosofi yang terdengar baik, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus waspada agar tidak terburu-buru menerima segala sesuatu tanpa menyelidikinya terlebih dahulu berdasarkan firman Tuhan. Selalu uji setiap keputusan dan ajaran dalam firman Tuhan. Jangan terpengaruh oleh dunia yang sering menawarkan jalan pintas atau janji-janji palsu. Cara menghindar dari salah langkah adalah dengan bergantung pada Tuhan. Kita akan dituntun kepada jalan yang benar. Sebelum mengambil keputusan, berdoalah dan minta hikmat dari Tuhan. Jangan tergesa-gesa dalam segala hal. Kesabaran memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dan menunjukkan jalan yang benar. Terkadang kita memerlukan pandangan dari orang-orang yang memiliki hikmat dan pengalaman rohani untuk membantu kita membuat keputusan yang bijak. Bayangkan seorang pelari maraton yang memulai perlombaan dengan kecepatan tinggi tanpa mempertimbangkan jarak tempuhnya. Di tengah jalan, dia kelelahan dan akhirnya tidak bisa menyelesaikan perlombaan. Demikian juga dalam hidup kita. Keputusan yang terburu-buru dan tidak dipikirkan dengan baik dapat menghalangi kita untuk mencapai tujuan yang sejati. Melalui firman ini, Tuhan menghendaki agar kita tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan mengajak berhenti sejenak untuk datang kepada Tuhan. Biarkan Dia yang memimpin setiap langkah kita, bukan dorongan hati atau ketekanan dunia. Sebab ketika kita berjalan dalam kehendak-Nya, tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak ada usaha yang berakhir dengan kehancuran. Hikmat Tuhan akan membimbing kita ke jalan yang penuh berkat. Dan setiap keputusan yang kita buat dalam penyertaannya akan membawa damai sejahtera sejati. Proper S4K kali ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku untuk mengawali sesuatu belajar dahulu pada informasi yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Setelah yakin semuanya ada dalam pengetahuan dan aturan yang tepat, baru bertindak setahap demi setahap. Karena untuk mempunyai kemampuan yang diharapkan, perlu kesabaran dan kehati-hatian. Sampai pada akhirnya, kemampuan itu menjadi bagian dari kapasitasku. Itu semua agar tidak melangkah terburu-buru dalam semangat yang kosong. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Dalam soal rohani, ada saat di mana aku terburu-buru mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi, ambisi, atau dorongan sesaat tanpa mencari tuntunan Tuhan. Bahkan media sosial sangat mempengaruhiku saat menyikapi ajaran gereja yang saling menyerang dan langsung mempercayai pernyataan hamba Tuhan karena ketenarannya. Dan ternyata ketergesaan itu adalah jebakan yang menuntunku ke arah yang salah. Tuhan gak hanya melihat seberapa keras aku melayani, tetapi juga seberapa bijak aku melakukan kehendak-Nya. Ketika aku berjalan dalam kehendak-Nya, gak ada langkah yang sia-sia, gak ada usaha yang berakhir dengan kehancuran. So, ingat ya,
firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. S4K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes. Proper S for the K, yes, yes. Proper S for the K, oh proper S for the K, yes.